Penggunaan mobile banking sebagai penerapan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam bertransaksi. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, bisa kita singkat sebagai BSPI 2025, adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasikan peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Memiliki 5 visi. Yang pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sebagai menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan. Yang kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Yang ketiga, menjamin interlink antara Finantik dengan perbankan untuk menghindari risiko soft banking melalui pengaturan teknologi digital seperti API, kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. Yang keempat, menjamin keseimbangan antar inovasi dengan customer protection, integritas, dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML/CVT, kewajiban keterbukaan data informasi atau bisnis publik, dan penerapan RegTech dan SafeTech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Yang kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas. 5 inisiatif. Yang pertama, open banking, di mana inisiatif open banking ini dicapai melalui standarisasi Open API. Ruang lingkup standarisasi akan mencakup standar data, standar teknis API, standar keamanan, dan standar governance, termasuk standar kontraktual yang sekaligus menjadi key deliverables dari inisiatif ini. Yang kedua itu ada pembayaran retail. Inisiatif ini akan mencapai melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung ketersediaan layanan pembayaran secara real time atau seamless, tersedia 2 jam dan 7 hari atau 24/7 dengan tingkat keamanan dan efisien yang tinggi secara end-to-end. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan layanan pembayaran yang lebih mudah dan murah untuk semua orang. Yang ketiga, ada infrastruktur pasar keuangan. Inisiatif ini akan dicapai melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pada pasar keuangan. Melalui inisiatif ini, infrastruktur pasar keuangan Indonesia diharapkan mampu beroperasi sesuai standar best price dan mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Yang keempat, data. Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur publik untuk pengelolaan data. Melalui inisiatif ini, keterbukaan data atau data openness, transparansi, dan disiplin pasar diharapkan tercapai. Yang kelima, ada pengaturan perizinan dan pengawasan. Inisiatif ini akan dicapai melalui penguatan kerangka peraturan perizinan pengawasan. Melalui langkah ini, digitalisasi dapat diimbangi oleh regulasi enterprise dan pengawasan yang sesuai dengan tuntutan era digital, mendorong inovasi ini dan memitigasi risiko secara memadai. Key delivery inisiatif ini mencakup kerangka pengaturan termasuk kerangka proteksi data pribadi dan keamanan siber, integrasi perizinan dan pengawasan termasuk pemanfaatan RegTech. Dan dari pengalaman saya sebagai pengguna BRI Mobile Banking, saya cukup kaget karena ketika saya pembuatan BRI Mobile Banking tidak ada dibilang petugas pihak Bank BRI kalau
setiap bulan ada potongan. Waktu saya pemakaian sebulan, saya mengecek saldo di aplikasi mobile banking saya dan saldo saya yang kepotong.